Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Fadli. NIM saya yaitu 23161111818488. Saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu ketahanan nasional dan strategi menuju Indonesia Emas. Yuk, slide selanjutnya. Pendahuluan membangun fondasi Indonesia Emas. Indonesia menghadapi tantangan global dan domestik yang kompleks mulai dari persaingan ekonomi global hingga perubahan iklim. Dalam konteks ini, ketahanan nasional menjadi kunci utama dalam menjaga kestabilitasan dan kedaulatan negara dalam dinamika geopolitik. Visi ambisius Indonesia Emas 2045 menurut strategi pembangunan yang terintegritas, berkelanjutan, dan berorientasi masa depan untuk mencapai kemajuan yang merata. Slide selanjutnya yaitu pentingnya ketahanan nasional. Yang pertama, ya ada 5. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua yaitu kedaulatan dan integritas, yang ketiga stabilitas nasional, yang keempat pembangunan jangka panjang, yang kelima cinta tanah air. Yang pertama, definisi, yaitu kemampuan suatu bangsa untuk menjaga kelangsungan hidupnya menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari dalam maupun luar negeri. Yang kedua yaitu kedaulatan dan integritas. Kedaulatan dan integritas menjaga kedaulatan dan integritas wilayah sebagai fondasi eksistensi negara. Dan yang ketiga yaitu stabilitas nasional, menjamin stabilitas di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang keempat yaitu pembangunan jangka panjang, menopang pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berorientasi di masa depan. Yang terakhir yaitu cinta tanah air, membangun rasa cinta tanah air dan kebangsaan di setiap warga. Untuk slide selanjutnya, aspek-aspek ketahanan nasional. Ketahanan nasional mencakup berbagi dimensi yang saling terkait, membentuk kekuatan holistik besar. Yang pertama ada ideologi, yang kedua adalah politik, yang ketiga adalah ekonomi, yang keempat adalah sosial budaya, yang keempat adalah yang kelima adalah pertahanan dan keamanan, yang keenam atau yang terakhir adalah geografi dan lingkungan. Ideologi Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua adalah politik. Politik yaitu demokrasi, Pancasila, dan stabilitas politik yang berkeadilan. Yang kelima adalah ekonomi. Ekonomi adalah kemandirian dan keadilan ekonomi yang mensejahterakan rakyat. Yang keempat adalah sosial budaya, yaitu keberagaman dan identitas nasional sebagai kekuatan bangsa. Yang kelima adalah pertahanan dan keamanan. Sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Dan yang terakhir adalah geografi dan lingkungan, pengelolaan sumber daya dan ruang wilayah tertentu. Untuk slide selanjutnya, strategi nasional. Pengertian dari strategi nasional yaitu langkah-langkah strategis pemerintah dan mewujudkan cita-cita nasional melalui kebijakan, program, dan pembangunan jangka panjang yang terstruktur. Tujuan strategi nasional ada 4. Yang pertama adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur tanpa terkecuali. Yang kedua adalah meningkatkan daya saing global dalam berbagai struktur industri. Dan yang ketiga adalah membangun sumber daya manusia atau SDM unggul dan
daya saing tinggi. Yang keempat atau yang terakhir adalah memperkuat institusi negara dan menegakkan supremasi hukum yang imparsial. Ini slide terakhir. Ini slide yang keenam. Pilar-pilar strategi nasional. Penguatan ideologi Pancasila, menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu pembangunan SDM unggul, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat. Yang ketiga adalah transformasi ekonomi, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis inovasi dan hilirisasi industri. Yang keempat adalah inovasi dan teknologi, meningkatkan riset, pengembangan, dan penerapan teknologi tepat guna. Yang kelima adalah revolusi mental dan kebudayaan, membangun karakter bangsa yang berintegritas dan bergotong royong. Yang keenam adalah pembangun dan yang berkelanjutan, yaitu menjamin keberlanjutan lingkungan, keseimbangan ekosistem. Yang ketujuh, stabilitas politik dan keamanan, yaitu menciptakan iklim politik dan kondusif dan aman bagi investasi. Yang kedelapan, ini yang terakhir ya teman-teman. Yang kedelapan yaitu menjamin kesetaraan akses terhadap keadilan dan penegakan hukum. Oke, slide selanjutnya saya akan jelaskan ya teman-teman. Silahkan tunggu sebentar. Saya ini akan japping sebentar ya teman-teman. Mohon maaf atas segalanya. Visi Indonesia Emas 2045. Ini akan saya terangkan di kelanjutan video. Oke teman-teman, saya dari Muhammad Fikriul Fadli. Saya dari Kampus Widya Agama. Mohon maaf jika ada salah tutur kata yang saya perbuat. Saya sendiri mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Halo. Cuy. Basket. Ciu.